Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, teman-teman yang berbahagia. Pertama saya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau dengan kita buktikan dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah dari beliau. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada beliau itu adalah kita mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran, pakai itu ilmu Rasm Usmani, ilmu qiraat, ilmu ulumul Quran yang lainnya. Baik, langsung saja. Saya akan perkuliahan kali ini karena memang Selasa, Rabu itu libur ya. Kita mungkin dari beberapa teman-teman ada yang punya kegiatan, jadi saya sampaikan materi ini daripada libur. Jadi materi ini saya sampaikan seperti minggu lalu, saya sampaikan dalam bentuk rekaman. Dengan catatan yang pertama, kalian harus baca ya. Kalian harus baca materi-materi yang ada di buku, baik itu buku pedoman ataupun kitab yang pernah saya share ya di grup ya. Yang pertama, kalian harus baca. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang pembuangan alif ya. Bahwa pembuangan huruf itu kan ada 5, ada pembuangan alif, pembuangan ya, pembuangan waw, pembuangan lam, dan pembuangan nun. Pembuangan alif sudah selesai kita kaji, kita bahas. Tinggal nanti lagi-lagi saya sampaikan harus kalian baca lagi ya. Sekarang pembuangan ya ya. Bagaimana huruf ya itu dibuang. Jadi kalau pembuangan ya sama pembuangan alif itu ada sedikit perbedaan. Kalau dalam pembuangan alif itu tidak ada dalam tulisan, tapi dalam pelafalan ada bunyi panjang. Cuma kalau dalam pembuangan ya, baik dalam tulisan maupun dalam bacaan tidak ada ya-nya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti alif juga, tulisannya tidak ada, pelafalannya ada, huruf mad. Bagaimana bentuknya? Kita lihat ya. Yang pertama itu adalah di sini kalau kita lihat pembahasan ada di halaman 95 ya. Setidaknya ada 3 bentuk ya dalam pembuangan ya. Yang pertama, bentuk pertama itu adalah membuang ya mufrodah asliyah. Maksudnya itu adalah ya mufrodah, ya itu sendiri dalam kata tersebut, dan ya itu adalah bagian dari kalimat kata tersebut itu. Ya mufrodah asliyah. Kalau dalam di buku artinya ya yang terletak pada dalam kalimat di huruf yang ketiga dari kalimat yang termasuk akar kalimat. Contohnya ad-da'i al-jawari. Ya seperti ini dibuang, tidak ditulis menurut kesepakatan perawi-perawi Rasam. Ya seperti ini terdapat pada 7 fiil dan 13 isim. Berikut perinciannya. Nah, bisa kalian lihat juga di tabel di sini. Ada kata yukti, yakti, nunji, yusri, tugni, yunadi, nabghi. Kalau kita mau lihat asalnya, yukti ada yaknya ya. Yakti, nunji, tetapi dalam tulisan dan dalam pelafalan, kita dalam membaca pun tidak perlu ada yaknya, karena memang dalam tulisannya tidak ada. Nah ini harus kalian hafal ya, ada 7 fiil. Kemudian ada yang bentuk isimnya ada 13 bentuk. Al-Muta'al, asalnya Al-Muta'ali, Ad-Da'i, asalnya Ad-Da'i, Sali, Al-Muhtadi, Al-Badi, Kal-Jawabi, At-Talaqi, At-Tanadi, Al-Jawari, Al-Munadi, Hadi. Itu tadi Ad-Da'i ya. Coba kita lihat di kata-kata Ad-Da'i ya dalam surah Al-Baqarah ya. Uji budak wa tadda'i. Kalau di mushaf hafaz itu tidak ada ya-nya. Cuma karena ada qiraat lain yang membaca ad-da'i itu ada ya-nya, maka perlu kita cek. Misalnya di mushaf Ad-Duri Abu Ammar ya. Misal, harus saya buka dulu mushafnya. Nah ini.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Nah, itu ada ya, ada ya-nya. Ada ya kecil tertulis gitu di situ. Ini menandakan bahwasanya memang ada pembuangan ya dalam dalam kata da'i ini. Nah, ini adalah bagian dari isim ya. Itu bisa kalian cek nanti, kalian cek kata tersebut bagaimana di Mushaf betul atau tidak ada pembuangan ya-nya. Yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah membuang halaman 97, membuang ya mufroda zaidah. Nah, ini ya-nya tetap ya mufroda, di kata tersebut ada satu ya, tetapi dia bukan bagian dari kata tersebut, tetapi merupakan tambahan. Biasanya ya ini menunjukkan arti mutakalim yang tersimpan. Bermakna misalnya khofun, nah seperti kita lihat di tabel lagi. Misalnya, nah itu khofun, asalnya khofuni, farhabun, farhabuni, wattaqun, wattaquni. Kalau dalam pembahasan kiroat ini maksudnya ke bab ya atau zawaid ya, ya zaidah ya. Wattaqun, nah itu ada sekitar 64 lafal, nanti bisa kalian cek satu persatu. Saya cuma memberikan mukadimahnya saja, tidak saya baca satu persatu. Kebetulan tadi yang sama yang apa satu tempat uji budak watadai idza da'ani ya. Itu ada juga yang membaca da'ani. Jadi biasanya itu bermakna ya mutakallim, bermakna aku atau bermakna saya. Itu bisa kalian baca dari halaman 97, 98, 99 sampai halaman 102. Ya, dalam sampai halaman 102. Tabel juga sudah terlihat itu khafuni, farhabuni, wattaquni dan seterusnya dan seterusnya. Kebetulan di pembuangan ya ini tidak terlalu banyak perbedaan dan perbedaan itu tidak signifikan ya antara Abu Daud dengan Adani dengan Abu Daud ya betul. Jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya, tidak terlalu mencolok perbedaannya. Cuma memang yang harus kalian fahami dengan baik kata-kata mana saja yang terdapat pembuangan ya. Kemudian ada kaidah baku dalam membuang ya. Jika ada isi munada yang diidhofatkan kepada ya mutakallim, maka ya-nya dibuang dengan mencukupkan harokat kasroh yang ada sebelumnya. Halaman 102 ya. Wa ya qaumi astaghfiru. Lafaz ya qaumi asalnya ya qaumi gitu. Atau ya ibadi. Ya ibadi asalnya, tapi ya-nya dibuang dengan mencukupkan harokat kasroh pada huruf dal. Dengan cukupkan huruf kasroh di huruf mim. Wa ya qaumi. Jadi itu. Kecuali di dua lafaz. Ada di Al-Ankabut sama surah Az-Zumar. Nah itu kaidah baku dalam membuangnya. Bentuk yang ketiga, bentuk yang ketiga itu adalah seperti biasa alasan para penulis rosam itu dalam membuang huruf itu kadang-kadang, bukan terkadang malah sering kita temukan ya, karena ada ya ganda, ada dua huruf yang beriringan, ada ya double. Nah di sini ada di halaman 103 ada ya double al-hawariyin, nabiyin, ummiyin, rabbaniyin. Nah, itu dibuang salah satu ya-nya. Nanti mencukupkan dengan satu ya saja. Atau ya ganda di tengah kalimat yang salah satunya menjadi tempat hamzah. Karena nanti kalau kita dalam membahas cara penulisan hamzah, itu ada hamzah itu kan rumahnya kadang menggunakan surahnya atau rumahnya rumah alif, rumah wawu, rumah ya ya. Cuma di sini yang rumahnya ya, misalnya khotiin, itu kan hamzah rumahnya ya, setelah itu ada ya sukun. Jadi kan ada dua bentuk huruf yang sama sebetulnya. Maka dibuang salah satunya. Ada juga yang terdapat di akhir kalimat yuhyi wa yumit. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk yang ya ganda ini pokoknya tidak agak-agak
tidak terbiasa lah para penulis rasem itu dengan menulis huruf-huruf yang double. Salah satu solusinya, salah satunya dibuang. Jadi pembuangannya sampai situ, tidak terlalu banyak ya. Nah, tidak seperti pembuangan alif yang cukup banyak ya. Kita temukan macam-macamnya gitu. Nah, setelah pembuangan ya adalah pembuangan wawu. Pembuangan wawu juga tidak banyak. Di halaman 104 nanti pembuangan wawu itu ada yang wawu mufrodah, wawu wa yada'u, asalnya yada'u. Jadi kalau dalam tulisannya tidak ada wawu, kita pun dalam membacanya juga tidak perlu ada wawu. Yada'u, sanada'u, wa yamhu, salihu. Ada juga ya wawu mukarrarah, wawu yang ganda. Sama alasannya karena ada dua huruf yang sama, maka dibuang salah satunya. Nanti bisa kalian cek, kalian baca di halaman 104-105. Singkat saja, yang terakhir pembuangan lam dan pembuangan nun. Itu juga sedikit sekali. Itu terdapat di kata al-lail, al-lai, allati, alladzi, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek. Dan pembuangan nun cuma ada dua tempat, di surah Yusuf sama surah Al-Anbiya. Demikian itu pembuangan huruf ya, waw, lam, dan nun. Mungkin untuk memperdalam materi kita minggu depan tetap saya akan ulang. Mulai dari pembuangan alif, tapi dalam bentuk tatbik atau dalam bentuk praktek ya. Nanti misalnya saya tunjuk beberapa ayat misalnya seperti ini. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada pembuangan apa saja dalam kata ini? Misalnya di lillah, hadful alif, karena banyak digunakan dalam penulisan. Nanti bisa kalian cek, misalnya pembahasan itu ada di halaman berapa. Nah itu maksud saya kalian bisa tahu juga pembahasannya itu ada di halaman berapa gitu. Misalnya tadi alhamdulillah lafzul jalalah itu dibuang ya alifnya. Kemudian Rabbil alamin, al-alamin itu dibuang alifnya. Kenapa? Karena jamak muzakkar salim gitu. Dan setelah alif itu tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah minggu depan kita perdalam materi ini khusus pembuangan huruf ya. Dari kelima huruf, huruf alif, huruf ya, huruf wawu, huruf lam, huruf nun. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukup untuk mengisi perkuliahan pada hari ini. Lagi-lagi kalau saya sih daripada libur, perkuliahan sekarang kan satu sisi memudahkan kita bisa kalian dengarkan materi ini sambil kalian istirahat dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.